Sifati maring kareksa, ifah sifat terjaga dari dosa, wal qanaati lan qanaat nerimo. Kalau ingin bahagia hidup kita harus qanaat. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak kesusahan kita. Semakin orang-orang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup, merasa senang atas apa yang ada, yang dia miliki, maka itu sudah merupakan kunci kebahagiaan. Kunci penderitaan adalah jika kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nauzubillah. Wa qudwatu bil ifati wal qanaah. Wa qudwati lan panutan fisidki ing dalem kejujuran, fisidki ing dalem jujur, wal amanati lan aman, dipercaya. Yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi al-amala ing bekerja. Nabi orangnya suka kerja. Wa yadkhulul cinta sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam amal. Maka cintailah perbuatan, cintailah pekerjaan kita. Maka di situ akan timbul rasa syukur, rasa barokah. Wa yakrahu lan gedhi, wa yakrahu lan benci sapa Kanjeng Nabi al-kasala, al-kasala ing malas, al-kasala ing sifat malas. Wa yanhalan melarang, mencegah sapa Nabi anhu saking kasar. Karena Allah sapa Kanjeng Nabi iku yar'an angon, iku yar'an angon sapa Nabi al-aghnama ing pira-pira wedhus, al-aghnama ing pira-pira kambing. Diujrotin kelawan upah, diujrotin kelawan upah, visi gorihi ing dalam waktu cilik Kanjeng Nabi. Sejak kecil Nabi sudah kerja menjadi pengembara. Walau masyarakat nalikane remaja sapa Kanjeng Nabi istajaran mongko ngontrak, mongko memperkerjakan, istajaran mongko ngontrak, memperkerjakan bu ing Kanjeng Nabi sapa as-sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah. Sapa as-sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah. Pada waktu muda Nabi Muhammad menjadi salah satu karyawan atau pegawai dari Siti Khadijah. Beliau menjadi teman bisnis binti Khuwailid, putri dari Khuwailid ayahnya Khadijah, yang tajiro supaya dagang, supaya dagang sapa Kanjeng Nabi timaliha ing dalem bondone Khadijah, timaliha ing dalem bondone Khadijah. Dikauni ikro anane Kanjeng Nabi iku aminah, dikauni ikro anane Kanjeng Nabi iku aminah
percaya iku aminan dipercaya. Karena Nabi orang yang amanah, maka beliau dipercaya oleh Hujjah untuk diajak kerjasama. Shadiqan terjujur, wa malukunan iku diweruhi ainal barokah utawi satemene barokah. Waribhalan badi tutup iku tabiun manut bil amanati maring amanah. Bil amanati maring amanah. Husnul niyati bagus niat. Summa tazawwaja nuli kari-kari menikahi sapa Kanjeng Nabi hari Khadijah. Walahu lan iku ketuwe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binal umri saking umur iku khamsun wa isyruna 25 iku khamsun wa isyruna 25 apane sanatan. Jadi Nabi pada usia 25 tahun beliau menikahi Siti Khadijah. Tapi sebenarnya yang melamar itu Siti Khadijah. Jadi perempuan itu boleh aktif, boleh proaktif, boleh melamar. Jika laki-lakinya memang sangat bagus, maka sebaiknya perempuan yang mendahului. Khadijah lah yang melamar. Tapi Nabi Muhammad juga setuju dengan lamaran Khadijah. Jadi kalau kalian sudah mengikut sunnah Nabi, maka menikah pertama kali dengan janda usia 40. Tapi mencari janda yang usia 40 tahun seperti Khadijah tidak ada. Mungkin ada tapi susah. Meskipun 40 tahun tapi masih bisa melahirkan 5 orang. Nabi Muhammad punya anak bersama Siti Khadijah. Banyak cerita bersama Khadijah. Summa tazawwajaha walahu sallallahu alaihi wasallam khamsun wa isyruna wa hiya utawi Khadijah iku awwalu ra'atin kawitane wadon tazawwaja kang menikahi sapa Nabi ha ing Khadijah walam yakti lan ora nikah sapa Nabi alaiha ing atase Khadijah wa ira ing sakiyane Khadijah. Dan Nabi gak poligami ketika nikah bersama Khadijah. Wa iya utawi Khadijah iku allati wadon wazalat kakuluki sapa Khadijah hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alam nubuwati atase kenabian wajahadat lan berjuang sapa Khadijah ma'ahu sertane Kanjeng Nabi wawasa lan menghibur sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi binafsiha membantu Nabi binafsiha kawan-kawan diri Khadijah wa maliha lan banyak Khadijah dikisahkan adalah seorang janda yang kaya raya. Hampir 2/3 aset kota Mekah, kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Kenapa? Karena dia pedagang sukses. Dia istri dari orang Mekah. Mati suaminya, punya anak, diwariskan kepada Khadijah. Dinikahi lagi sama seorang laki-laki kaya raya, orang juga mati juga. Jadi hanya Khadijah lumpuh. Baru dinikahi Nabi Muhammad SAW. Lidzalik krono wasal amar perintah hu ingkang Nabi sapa Jibril
Jibril perintah kepada Nabi ayat Quran yang to maca akan sapa kanjeng Nabi alaihi kata Khadijah assalamualaikum bitrobbiha saking pengenane Khadijah saking hebatnya Khadijah sampai Allah titip salam melalui malaikat Jibril salam Allah kepada Khadijah. Mantap sedo sapa Khadijah qoblal hijrah di sadurunge hijrah bisalah sini dan selama 3 tahun. Kemudian Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Bahkan Siti Khadijah itu menjelang masa tuanya sebelum wafat dikisahkan yang dulunya wanita bangsawan kaya raya setelah hidup bersama Nabi untuk berjuang hartanya, Siti Khadijah itu dasternya bajunya itu tempelannya itu banyak sekali, robek sampai lebih dari 80 tempelan bajunya. Kemudian ketika nyusui Fatimah, Khadijah itu melihat Nabi dan Rasulullah. Itu Khadijah ingin bangun dari duduknya itu sampai sempoyong. Kemudian Rasulullah melarang Khadijah, tidak usah bangun, tidak apa-apa. Saking ingin menyambut Rasulullah. Ketika wafat Khadijah di pangkuan Rasulullah. Kemudian Khadijah berbisik kepada Fatimah putrinya. Apa bisikannya Fatimah? Sampaikan kepada ayahku Rasul Nabi, nanti kalau aku mati, tolong, aku takut nanti di alam kubur, siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahku sorban Nabi sebagai kain kafanku. Jadikan kain sorbannya Nabi untuk kain. Kemudian Fatimah menyampaikan, Rasulullah langsung bilang kepada Khadijah, wahai Khadijah, jangankan kain kafanku, Allah pun titip salam kepadaku dan kau akan diberi kain kafan dari surga. Dan Khadijah menangis. Kemudian ini ceritanya kembali. Nabi tidur di pangkuan Khadijah. Bukan Khadijah mau meninggal waktu di pangkuan Khadijah. Kemudian Khadijah sambil membelai rambut Nabi, tetes air mata. Kenapa kau menangis Khadijah? Apakah kau sedih menikah dengan Muhammad yang asalnya kau kaya sekarang jadi miskin? Enggak ya Rasul, aku cuma berpikir nanti kalau aku mati, siapa yang membiayai perjuangan kamu? Siapa yang membackup dana perjuanganmu yang masih panjang? Kemudian Khadijah berpesan, ya Rasul, nanti kalau aku mati, jika kau masih butuh, maka galilah lubang kuburku, jadikan tulang rusukku, tulang-tulang mayatku untuk kau jadikan jembatan agar kau bisa menyeberang untuk meneruskan perjuangan Islam. Sampai sebegitunya Khadijah, sampai hartanya habis, sampai tulangnya pun direlakan untuk membantu perjuangan kami. Karena itu Khadijah adalah wanita pertama yang masuk surga dalam Islam. Disebut dengan ummul mukminin yang adalah Khadijah.
sirrihi lan krono jujure kanjeng Nabi wa amanatihi lan amanahe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ana sapa ana seluruh iku yuwatiuna padha titip padha menitipkan sapa nas indahu ing dalam sandinge Nabi al-wada'i ing pira-pira titipan al-wada'i pira-pira titipan wal amanah ila pira-pira amanah wa idza tasawu nalikane berselisih sapa nas fi amrin ing dalam siji perkara ya tahakamuna mongko jaluk hukum sapa nas ya tahakamuna mongko jaluk hukum sapa nas ilaihi maring Nabi diadili kalau adili kanjeng Nabi wa bainihi lan camdoge Nabi ila haqqi maring kebenaran wa min dzalika la saking mengkono perkara wa min dzalika saking mengkono perkara ma utawi barang yakni kang cerita sapa ana tak temune wong Quraisy iku ikhtilaf berselisih sapa Quraisy ala waqil hajari ing atase meletakkan hajar al-aswad di hajar aswad inda binai ing dalem sandinge bangunan inda binai ing dalem sandinge bangunan al-Ka'bah di Ka'bah wa kadat lan parang apa kelakuan iku taktatilu para padu perang taktatilu perang saka Quraisy taktatilu peperangan saka Quraisy laula yento ora sepakat sapa Quraisy ala takimi sayyidina ing atase jalur hukume Gusti kita Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak minta hukum kepada Nabi, pasti mereka akan terjadi peperangan. Tapi Nabi memberi solusi. Bapak satu mau beber sapa Nabi, rida aku ing selendang Nabi, rida aku ing sorban Nabi, wa ta'ala meletakkan sapa kanjeng Nabi al-hajar ing hajar aswad fihi ing dalam rida. Wa amara perintah sapa Nabi satu kopi antak Buddha yang nyeto pemegang sapa kopi ditorofi kelawan pucuk bila saubi saking pakaian saking rindak dan disorban yang fokus supaya kono ngangkat sapa kopi yang fokus supaya kono ngangkat sapa kopi lalu ing hajar makan bersama-sama. Jadi waktu itu setiap kopi berebut ingin memegang batu hajar aswad untuk diletakkan di dekat pintu Ka'bah. Semua karena merasa berhak, sampai hampir terjadi perebutan dan peperangan. Akhirnya Nabi kasih solusi, batu diletakkan di atas atau di selendang atau sorban Nabi, kemudian diangkat bersama-sama. Setiap kepala suku memegang ujung dari pakaian. Kalau sukunya ada 8 ya sudut 8 titik, pojok 4 dan tengah semua angkat bersama-sama, sehingga semua sepakat
dan rukun kembali gak terjadi perebutan apa. Suma qala nulingalat sapa Nabi al-hajar ing hajar. Kemudian Nabi yang meletakkan hajar bahwa doa meletakkan sapa Nabi ing hajar di mautihi dalam panggonan hajar. Wa bihadza lawan iki wa bihadza lawan iki fabasato ila akhiri fabasato beber ila akhiri in halat dan dilepas opo al-quddan masalah wasalimat kan selamat soko kulu kombinatif saben-saben kombinat al-qismul awalu utawi pembagian yang pertama iku fi sirati Rasulillah yang dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklam Rasul an-nasirata Rasulillah saat teman perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya ya sirah iku thariqun najati dalam selamat liman ketuwi wong karo kang nepaken sapa as-sa'adata ing bahagia fid dunya ing dalam dunia wal akhirati dan akhirat. Orang kalau ingin hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, maka dia menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Bagaimana kehidupan beliau? Ingin selamat hubungan keluarga, bagaimana rumah tangga biar selamat, tidak terjadi perpecahan, perceraian. Ya suami harus mengikuti apa yang diajarkan oleh seperti sahabat Umar. Rasulullah itu ketika dibuatkan teh oleh Aisyah, kalian pernah melihat teh sama apa ini, gula sama garam ini kan putih ya, gula sekarang putih juga teksturnya lembut. Kalau gula dulu kan rasa coklat, agak kecoklatan, sekarang putih, gula impor. Hampir mirip dengan garam. Nah, Siti Aisyah ketika buat teh nyendok gula keliru, apalagi tempatnya sama, tutupnya sama merahnya. Buat sendok garam diaduk, silakan wahai Rasul, ini teh diminum. Rasulullah tetap ditelan meskipun pahit. Coba kita langsung dikeprus, apa ini? Bagaimana rasa teh buatanku? Enak kan? Enak. Coba kamu nyicipin juga ya. Aisyah nyicipin, rasanya pahit. Aisyah pun melepeh teh buatannya sendiri. Gak makan Rasulullah. Pernah terjadi pertengkaran ketika Aisyah ngelabrak Rasulullah. Diceritakan dalam kitab Hadisul Huda. Apa kata Aisyah? Inilah yang katanya Nabi Allah itu Rasulullah. Kayak gini Nabi Allah. Oke, mari kita datang ke rumah bapak saya Abu Bakar. Pasti Abu Bakar akan menghukum kau. Pasti kau disalahkan oleh ayah kau atas suatu masalah. Ayo kita ke Abu Bakar. Begitu datang ke depan ayahnya Aisyah, Abu Bakar, ayo ya mau, aku dulu apa kamu dulu? Biar ayahku menghukum kau. Melihat putrinya berkata tidak sopan sama Nabi, Abu Bakar langsung menampar mulutnya Aisyah sampai mulut Aisyah keluar darah. Rasul pun menegur dan memarahi Abu Bakar. Abu Bakar, aku kesini bukan engkau untuk menampar Aisyah. Engkau kan belum mendengarkan penjelasan Aisyah.
putriku lah yang kurang ajar. Tidak Abu Bakar, istriku tidak salah. Aisyah mendengar suaminya yang harusnya dimarahi ayahnya, tapi justru Rasul membela istri. Aisyah langsung menangis dan minta maaf kepada Rasul. Sing antar gak usah Rasul, bapak ini. Itu adalah apa ketika Siti Fatimah bilang kepada Khadijah waktu Khadijah masih Siti Aisyah bilang sama Fatimah, Khadijah doa dengan bangga. Siti Aisyah bilang, wahai Fatimah, akulah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, yang lain semuanya adalah janda. Termasuk ibumu adalah bekas dari suami orang lain. Apa Fatimah kemudian boleh tersinggung ucapannya? Apa jawaban Nabi ketika Fatimah bilang, ya Rasul, Bunda Aisyah bilang katanya dialah satu-satunya yang original, yang tidak bekas siapa-siapa, murni istri Nabi yang gadis adalah. Tapi bilang sama Aisyah, ya Fatimah, sampaikan salamku sama Aisyah, ibu pula cintaku yang original, istriku yang paling murni pertama kali, cintaku pada Khadijah. Selain Khadijah adalah bekas ibu semua. Artinya cintanya sudah ada original. Disampaikan salam itu kepada Aisyah, imbang satu-satu, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tersinggung. Wa kaifa kali opolati, bagaimana tidak? Wa qala teman-teman Daud, sapa Allah Taala Gusti Allah Taala fi kitabih, ing dalam kitab Allah Al-Karim kang mulya. Laqad kana teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa uswatun teladan hasanatun kang bagus. Iman kedue wong. Kana kang sapa maniku yang junarep sapa man Allah ing wal yaumal akhir ya wa zakaran iling sapa man Allah ing Allah kasiran kang kelawan akeh. Wa yaum tasira iku ida wa yaum tasira iku ida aqdamu shifain iku aqdamu bayau dari sini. Idan jika demikian, iku aqdamu shifain, luwe agunge tombo, luwe agunge penawar. Perjalanan Nabi itu adalah syifa, linufusi maring jiwa, obat hati, penawar jiwa. Wa akbaru wasilah tenan luwe gedene wasilah, litahdibi maring bersihan hati, litahdibi maring bersihan hati. Ida korota nalikane maca sapa sira bita'ammulin kelawan angan-angan, wa tadabburin lan angan-angan alal uslubi ing atase cara Al-Qur'ani kang bangsa Qur'an. Ayat se innal Qur'ana satamane Qur'an iku zakar menyebut apa Al-Qur'an Ar-Rasulah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
iku fi mawadi'an dalam piro-piro panggonan katsirotin kang akeh minal wijhati saking piro-piro dalan minal wijhati saking piro-piro dalan al-akhlaq yang dikang bangsa akhlak wa taroka min kalau Quran wa taroka min kalau Quran ma'in barang laisa kang ora ono iku lahu ketuwe kan laisa kang ora ono iku lahu ketuwe apa ala koton hubungan bil akhlaqi wa akhlaq makanya dikatakan karena ulul Quran jadi Nabi itu Quran berjalan akhlaknya Nabi itu Quran karena Nabi akhlaknya tinggi akhirnya sahabat-sahabatnya tinggi makanya khairul quruni qarni sebaik-baik generasi adalah generasi summal ladzina yalunahum kemudian generasi berikut karena langsung ada panutannya zaman Basyir masih hidup rukun itu tokoh-tokoh di Nusantara ini terakhir kompak karena masih ada bahasa yang disegani yang karismatik dikumpulkan para ulama itu buiran tapi yang bergerak itu ya Wahab 10 tambah beras yang dikirim ke Mekah istilah komite hijaz tapi yang menyuruh siapa? Hadratus Syekh ketika Hadratus Syekh wafat susah mengompakkan para ulama apalagi sekarang kiai-kiai pecah ada yang mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 pecah ada NU, ada Muhammadiyah terus banyak pecah zaman Nabi kompak karena masih ada yang takuti karena itu panutan itu panutan di sini panutannya banyak satu hari satu hari sampai muda semuanya panutan semakin banyak panutan kita di panutan semakin banyak panutan enak kalau ada ya. Nabi Muhammad itu sabar sujud sama belah Abu Jahal itu kerajaan isinya khususnya kamu pisau pas sujud pisau kepala Nabi bayangkan tapi Nabi gak mau Nabi hijrah ke Taif dihasut sama Abu Jahal dibuat orang Taif itu marah dengan kedatangan mereka melempar batu sampai Nabi berdarah Nabi gak marah dia gak terima malaikat Jibril kan pengawalnya Nabi apa kata Jibril ya Rasul izinkan aku ambil gunung Uhud tak tumpukan ke desa ini gunung Uhud dikatakan cekal malaikat itu kan sayangnya aja menutup masalah jangan ya Jibril mungkin mereka sekarang tidak iman kepadaku tapi siapa tahu nanti anak-anak mereka atau cucu mereka menjadi pengikut setiaku jadi Nabi ketika perang Uhud Nabi panas sampai giginya patah darah mengalir kalau sampai darah Nabi netes ke bumi ke tanah alas tak terima malaikat tak terima Allah pasti akan ada bencana besar Sayyidina Ali mengetahui itu tetesan darah jadi tangkap pakai pandangan
dipun cocok iki kauli maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama buistu kan mestine utus sapa ingsun diutammi makrono nyempurnaaken makarimah akhlaki sempurnane mulyane akhlak atau akhlak aku. Nabi diutus bukan untuk lainnya, diutus hanya untuk menyempurnakan fakafara menyukupi opo bihadal hadisi kelawan iki hadis apane dalalatan dalil ala anal goya tainan tasir satemene tujuan mimpi satihi saking keutuse Kanjeng Nabi, mimpi satihi saking keutuse Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikutan di bunufusi bersihkan piro-piro jiwa, ikutan di bunufusi membersihkan jiwa. Makanya sebelum di Isra Mi'rajkan Nabi itu didatangi dua malaikat yang membawa dua mangsa, dibelah hatinya Nabi dan dadanya dibelah, diambil sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, disucikan Nabi dari sifat buruk. Makanya bisa disebut sama orang itu kalau bersih hatinya, maka dia menjadi orang yang sangat tajam, bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Kalau orang yang bersih, dia bisa melihat sesuatu. Bukan karena banyak dosa yang menutupi kita. Wa takrimul akhlaqi, lan mulyakaken pira-pira akhlak. Li annal insan krana satemene manungsa iku innama yatamayyazu angin mestine dadi beda sapa insan. Yatamayyazu dadi beda sapa insan. Anwairihi saking saktiane insan. Orang itu bisa beda dari yang lain minal makhlukoti saking pira-pira makhluk binafsihi kelawan jiwane insan wa akhlaqihi lan akhlaqi insan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah jiwa dan akhlak. Wahaka ini musim, wahaka ini Ba'doma sebagian barang, wahaka ini Ba'doma sebagian barang jalan kaum kaya tempat kita bila isake kita Allah minal ayat isake kira-kira ayat al-muta'amri kotika berhubungan bi akhlaki lawan akhlaki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sama semua. Kemudian ketika perda dipakai semua, kemudian Nabi ditanya, wahai Muhammad, siapa sekarang yang menyelamatkan diri? Dan Muhammad bilang, Allah. Dengan nama Allah semua bergetar, perdanya jatuh. Kemudian Nabi berbalik, wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan menyelamatkan? Kau minta tolong siapa? Tapi Nabi nggak dulu. Itulah akhlak. Nabi pernah menyuapin pengemis Yahudi. Ya kan? Karena tidak lembut Nabi menyuapi. Suatu hari setelah Nabi wafat, sudah pesan sama Abu Bakar,
biasanya ya, agak kasar yang ini biasanya lemah lembut. Itu disuapin rewel, disuapin nanti ngomel. Itu Muhammad itu bawa-bawa ke dia mengatakan Muhammad itu sudah mau merubah agamanya moyang kami, ngecek-ngecek. Akhirnya pengemis tadi bilangnya sama, wahai pengemis, saya yang telah mengganti Muhammad yang setiap hari menyuapin kamu. Orang yang menyuapin kamu tiap hari tidak menuntut, tapi kau tetap memaki dan mengejeknya. Pengemis itu langsung meminta maaf dan syahadat Rasul. Itu karena kemuliaan dari akhlak Nabi. Jadi jangan salah, Islam itu tidak ditegakkan dengan pedang. Tidak pernah Nabi itu mengajak orang lain, tapi dengan diludahi. Tapi tidak apa-apa. Jadi memang tujuan Nabi adalah untuk memuliakan, menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kalau ada orang Islam akhlaknya tidak bagus, berarti dia jauh dari tuntunan Nabi. Semakin bagus akhlaknya, berarti semakin itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ayatul ya, al-ayatul utawi ayat yang pertama iku fi makhillah dalam kunci Allah Ta'ala dikul di Rasulillah maring budi peganti maring akhlaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala dawu sapa Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim in wa innaka la'ala khuluqin adzim wa innaka saat temene sira Muhammad iku la'ala khuluqin yakine ing atase akhlak adzim kang agung. Surah Al-Qur'an. Hadhihi utawi iki ayat itu syahadat persaksian Rabbaniyatun kang bangsa ketuhanan Lilabina maring nabi itu rupane Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam bi annahu lawan satamene kanjeng Nabi kana ana sapa iku ala jambi ing atase sebelah sisi ala jambi sisi alibet kang agung minal akhlaqi saking akhlak al-karimati kakul lam yanal orang berkoleh lam yanal orang berkoleh walayanal dan orang bakal memperoleh hu janib sopo ahadul wong siji minal kholqi saking makhluk walidhalika krono janib tahmil tabah sopo kanjeng Nabi tahmilu tabah sopo kanjeng Nabi minal adyan saking piro-piro piloro minal adyan piro-piro disakiti piro-piro piloro malam yatahallah ing dalam selagine durung tabah selagine durung sabar durung tabah Ikma sopo amsaluhu piro-piro padane kanjeng Nabi sopo amsaluhu piro-piro padane Nabi min ulil asli saking Nabi kang duwe gelar ulil asli. Jadi Nabi Muhammad sudah memiliki ketabahan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Ulul asli itu nabi-nabi pilihan yang sangat memiliki kesabaran, ketabahan yang sangat tinggi, meskipun oleh umatnya di masanya itu sangat disakiti, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi
Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Muhammad juga penyempurnaan. Sifat tawaduknya Nabi inilah yang menjadikan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di sisi Allah. Wahas bukan nyukupi iksir, wahas bukan nyukupi iksir. Opo jawab Aisyah, jawabannya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ina sa'al nalikane takon Bu Aisyah sapa Sa'id bin Hisham an akhlaqi saking akhlaqina. Faqala wa jawab sapa Aisyah kana qulubuhu akhlaqi kanjeng Nabi Muhammad iku al-Qur'an ayat isi inna santamane kula fadilan yang satu-satu keutamaan zakarakan ketut ing fadilan opo Al-Qur'an karena opo fadilan iku fisah siyatihi ing dalam kepribadian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'an al-akhlaq serta desa temene akhlak al-azimata kang agung iku lataku ora ana akhlak iku adatan biasa illa mencoba wasa'atan dicabang-cabang wasa'atan dicabang-cabang di umamin ing dalam pira-pira umat la ora fi fardin ing dalam individu di fardin ing dalam individu wahidin kang siji taroni alisio ada iki wong khoso kang khususaken bu ing sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bil karami kelawan mulya wa aqran iqamiyah bisyajaati kelawan keteguhan bisyajaati kelawan berani wa zakara nurul iku bizubdi kelawan zuhud wa zakara kelawan nurul iku bizubdi kelawan zuhud wa taqwa lan taqwa wa aqran waqiyah bil aqli kelawan akal wal hikmah lan hikmah bijak walakin tetapi Nabi utawi kanjeng Nabi kita Muhammadun rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana apa kanjeng Nabi iku jamaah kumpulane maka ibil akhlaqi biro-biro akhlak kang mulya kuliah yo sekabehane makari